Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan untuk memenuhi salah satu tugas pada laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan laporan yang saya buat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ligia SPD. Saya lahir di Cirebon tanggal 6 Juni tahun 1994. NIP 1994 0606 2023 21 2014. Saya bekerja di SDN 2 Dompiong Wetan. Jabatan saya sebagai guru kelas dan mengajar di kelas 5. Saya merupakan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 angkatan 4. Sebelum saya memaparkan rencana aksi perubahan yang saya buat, saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan, serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan orientasi ASN P3K Kabupaten Cirebon. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN, serta nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan orientasi bagi P3K sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah P3K di Kabupaten Cirebon, dan untuk memastikan bahwa setiap P3K memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas. Maksud dan tujuan. Pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengetahuan, nilai, dan etika pada instansi pemerintahan. Ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Selain itu, di sini ada waktu dan tempat. Kegiatan orientasi ASN pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon berlangsung mulai tanggal 13 sampai 30 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kombinasi sesi daring dan sesi tatap muka. Selanjutnya, ada nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti,
santun, dan beretika. Dan yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K di sini ada 5. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, disiplin. Keempat, hak. Dan yang kelima, ASN berakhlak. Penilaian P3K. Menurut dasar hukum Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Adapun poin yang dinilai meliputi yang pertama, hasil kerja, outcome, output, dan layanan yang dihasilkan pegawai. 2. Perilaku kerja. Meliputi perilaku kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelum saya menjelaskan rencana aksi perubahan yang saya buat, izinkan saya untuk menjelaskan visi dan misi SDN 2 Dompiong Wetan, serta SOTK, struktur organisasi tenaga kerja di SDN 2 Dompiong Wetan. Visi dan misi SDN 2 Dompiong Wetan. Adapun visinya adalah menuju sekolah berprestasi serta berbudi pekerti luhur dengan dilandasi iman dan takwa. Adapun misinya, yang pertama, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Ketiga, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan keunggulan pada warga sekolah. Kelima, mengefektifkan pembelajaran dan pengembangan diri. 6. Menumbuhkan semangat religius pada sekolah. Berikut ini struktur organisasi tenaga kerja atau SOTK di SDN 2 Dompiong Wetan. Kepala Sekolah SDN 2 Dompiong Wetan dikepalai oleh Ibu Haja Rofiah Huryaningsi SPD. Adapun komite sekolahnya adalah Bapak Sutarno. SDN 2 Dompiong Wetan memiliki 6 rombel. 1 guru PJOK, 1 guru agama, serta 1 operator sekolah dan 1 penjaga sekolah. Di SDN 2 Dompiong Wetan memiliki 2 guru PNS, 5 guru P3K, dan 1 guru honorer. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan tupoksi guru tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang guru, bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok. Antara lain, pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan.
2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Rencana aksi perubahan yang saya buat yaitu tentang literasi. Adapun identifikasi isunya adalah kurangnya minat membaca siswa di SDN 2 Dumpiang Wetan. 2. Kurangnya fasilitas untuk mengembangkan minat baca peserta didik. Adapun isu yang diangkat dari identifikasi isu tersebut adalah kurangnya minat peserta didik dalam literasi. Dan gagasan yang diangkat atau judul yang diambil yaitu menerapkan budaya positif gerakan literasi sekolah. Rencana kerja P3K yang saya akan jalani yaitu pertama, menganalisis kebutuhan dan minat membaca siswa di SDN 2 Dumpiang Wetan. 2. Membuat jadwal pelaksanaan gerakan literasi sekolah. 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa di SDN 2 Dumpiang Wetan. 4. Memfasilitasi rekan sejawat dalam mengimplementasikan gerakan literasi sekolah di kelas 4, 5, dan 6. Ini adalah kegiatan rencana aksi perubahan yang saya buat. Yang pertama, ada klinik baca. Klinik baca ini membantu peserta didik yang belum lancar membaca, khususnya pada kelas 4, 5, dan 6. Program yang kedua adalah Gemas Saku, yaitu gerakan membaca seminggu 1 buku. Dalam kegiatan ini, tujuannya untuk meningkatkan kegemaran membaca melalui pembiasaan membaca. Yang ketiga adalah pohon gelis. Di sini untuk mencatat buku yang telah dibaca dan ditulis. Tujuannya adalah untuk mencatat judul buku yang telah dibaca, supaya menarik minat peserta didik dalam membaca buku. Yang keempat adalah program Simerak, yaitu kegiatan membaca dan menulis ragam karya seperti membuat cerpen dan puisi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis dari buku yang telah dibaca oleh peserta didik. Ini adalah dokumentasi dari hasil kegiatan rencana aksi perubahan yang saya buat. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Kami membuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapainya secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi ini. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami.
Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.